Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Aksafri Mazel dengan NPM 21067414145. Saya ingin mempresentasikan tentang makalah penelitian pengakhiran bahasa Indonesia ujian tengah semester. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Jauh sebelum bangsa Indonesia diproklamasikan oleh para tokoh pemuda Indonesia, telah memilih dan mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dan alat pemersatu bangsa. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan pernyataan politik yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembentukan NKRI. Bahasa Indonesia selain dipergunakan untuk komunikasi non-formal, ternyata juga dipergunakan dalam situasi formal. Misalnya bahasa yang dipakai dalam pendidikan, pidato, ceramah, dan bahasa dalam bidang hukum. Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum sampai saat ini belum sesuai dengan harapan. Terkadang bahasa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai keputusan di bidang hukum masih bersifat multitafsir dan tidak lugas. Hal itu terjadi karena para pembuat aturan dan penegak hukum tidak menguasai bahasa Indonesia secara utuh dan secara baik. Teman-teman. Masuk ke bagian 1.1 yaitu judul penelitian. Kali ini saya ingin membawa penelitian yang berjudul ketidaksesuaian bahasa pada peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19, analisis kaidah bahasa Indonesia baku. Selanjutnya ada di 1.2 yaitu rumusan masalah. Yang pertama, mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari? Dan kedua, apa yang membuat peraturan daerah tersebut mengandung banyak kesalahan kata atau tidak sesuai dengan PUBI? Yang ketiga, apa saja contoh kata atau kalimat dalam peraturan daerah tersebut yang mengandung kesalahan penggunaan, tanda baca, afiksasi, konjungsi, dan huruf kapital. Di bagian 1.3 itu adalah tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan, penggunaan bahasa baku, penggunaan bahasa formal dalam peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 yang sesuai dengan PUBI dan KBBI. Di 1.4 ada sumber data. Kali ini saya mengambil sumber datanya itu dari peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Kenapa saya memilih judul penelitian ini? Karena menurut saya dalam peraturan daerah kali ini masih banyak sekali yang tidak kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI dan bahkan PUBI masih terlihat jelas penggunaan kata kapital yang seharusnya tidak ditulis dengan kapital, penggunaan jabatan yang tidak sesuai dengan seharusnya, tidak sesuai lah ibaratnya. Seperti itu. Nah, masuk di 1.5 itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang berbahasa Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai pedoman KBBI dan PUBI. Yang ketiga yaitu mendapatkan pelajaran akan pentingnya bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk dalam penulisan peraturan daerah. Nah, bagian kedua ada pembahasan. Di 2.1 ada landasan teori. Bahasa adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Bahasa adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam berbagai kegiatan berbahasa, termasuk dalam merumuskan produk hukum dan peraturan perundang-undangan, kemampuan memilih kata menjadi sesuatu yang sangat penting karena kata merupakan lambang dari sesuatu konsep atau semacamnya yang bisa atau dapat diungkapkan. Karena produk hukum dan peraturan undang-undangan harus jelas, benar, lugas, dan tidak ambigu atau tidak bermakna ganda gitu teman-teman. Dan kata yang dipergunakan itu dan pemilihan katanya harus benar-benar yang diperlukan dengan cermat dan seksama untuk melambangkan pikiran, keadaan, gagasan, dan sebagainya. Lanjut ke bagian 2.2, hasil penelitian.
menjelaskan hasil penelitian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Yang pertama adalah penggunaan tanda baca, dan dari peraturan daerah ini atau Perda ini masih terdapat banyak kesalahan tanda baca. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Begitu juga dengan tanda baca. Konjungsi masih terdapat kesalahan, kayak posisi akan tapi, posisi tetapi, posisi sebab itu, oleh sebab itu, yang sehingga gitu loh. Yang ketiga ada penggunaan kata yang sesuai atau tidak sesuai dengan KBBI dan PUBI. Yang keempat, kata atau yang bertuliskan kapital dan non kapital, ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturannya gitu loh teman-teman. Nah, kali ini saya ingin membahas hasil penelitian. Tertera pada halaman 4 nomor 4, terdapat penulisan gubernur yang kapital. Sedangkan penulisan gubernur ditulis kapital jika penulisannya diikuti nama orang. Seperti Gubernur Anies Baswedan, nah itu gubernur itu kapital. Kecuali kayak Gubernur DKI Jakarta atau daerah ini sedang ada pembelusukan dan didatangi oleh seorang gubernur. Nah, gubernur di situ non kapital gitu teman-teman. Yang kedua adalah kata transmigrasi. Dan kata transmigrasi ini tertera pada halaman 4 nomor 10. Nah, kata transmigrasi ini ditulis kapital. Karena dan seharusnya kata transmigrasi ini ditulis non kapital karena berada di tengah. Itu bukan di awal kalimat dan tidak mengandung kata ilmiah lainnya atau peraturan-peraturan lainnya. Sehingga kata transmigrasi ini sebaiknya ditulis dengan non kapital. Contoh lain yaitu ada alat kesehatan. Alat kesehatan ini ditulis kapital, sedangkan ia berada di tengah kalimat gitu, teman-teman. Dan seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital. Alat kesehatan ini sebaiknya ditulis dengan huruf non kapital. Karena apa? Ya karena itu berada di tengah kalimat dan tidak mengandung kata ilmiah lainnya. Dan jika ingin mengecek alat kesehatan itu terdapat pada halaman 5 nomor 21. Nah, bagian 3 itu penutup. Di bagian 3.1 ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian di atas, yaitu terdapat beberapa kesalahan berbahasa Indonesia dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Kesalahan tersebut terdapat pada aspek pemilihan kata, aspek penggunaan afiksasi, aspek penggunaan tanda baca, aspek penggunaan konjungsi, aspek penggunaan huruf kapital, dan aspek pemilihan struktur kalimat. Ya seperti struktur kalimat itu tidak sesuai dengan yang namanya SPOK, entah ada yang ditaruh di awal, diletakkan di awal, seharusnya jika yang diletakkan di awal kalimat itu menjadi perluasan dan tidak menjadi gagasan utama gitu, tidak ada gagasan utama dalam kalimat tersebut. Sebelum koma dalam kata sehingga, sebelum kata sehingga itu tidak boleh ditulis tanda baca koma, harus benar-benar harus kosong, tidak ada tanda baca apapun. Nah, itu di Perda ini masih banyak kesalahan-kesalahan tersebut yang harus diperbaiki dan harus direvisi lah oleh bagian penulisannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas presentasi tentang Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Penulisan kaidah bahasa baku yang sesuai PUBI dan KBBI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.